Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Berikut akan Bapak presentasikan bagaimana melakukan yang namanya instalasi Linux Debian berbasis command line interface dengan menggunakan VirtualBox. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah jalankan VirtualBox kita pada desktop. Nah, kemudian pada jendela VirtualBox kita klik New. Nah, kemudian di bagian name kita ketikkan nama sistem operasi Debian kita, Debian seperti ini. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini mengatur ukuran memori yang akan kita gunakan. Kalau di sini dibuat 1024 MB, nah bisa kita kurangi dengan menggeser ke bawah. Kita gunakan saja 512, ini sudah cukup. Nah, kemudian di sini kita pilih create a virtual hard disk now. Nah, di sini VDI VirtualBox image. Dan next. Nah, di sini cukup kita pilih dynamic allocate. Nah, maka di sini akan ditentukan ukuran daripada hard disk yang kita gunakan nanti dan letak daripada ini mesin yang akan kita buat. Kita klik create. Nah, selesai. Nah, setelah selesai kita klik dia start. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Kita klik di sini. Kita cari di mana file ISO yang sudah kita simpan. Nah, contoh kalau Bapak simpan di sini ada di data di kegiatan belajar. Nah, kemudian ada di folder review perangkat pembelajaran, peer teaching, bahan pembelajaran, kemudian ada Debian Tools 4. Kita klik open. Nah, kemudian kita klik choose. Nah, setelah itu kita klik start. Maka prosesnya akan dimulai. Nah, untuk memulai penginstalan dengan cara manual, kita pilih saja install, tidak usah kita pilih grafik. Kita lakukan enter. Nah, di sini memilih bahasa. Di sini dibuat secara default itu English. Kalau misalnya kita mau ganti ke Indonesia bisa, silakan. Kita cari di bawah Indonesia. Kita enter. Nah, kemudian di sini memilih lokasi, kita pilih juga Indonesia. Nah, di sini kita memilih peta tombol yang dipakai. Ini kalau secara default kita pilih dia Inggris Amerika, kemudian kita enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini proses memuat komponen-komponen tambahan dari file ISO yang kita sediakan ke file atau drive Debian yang sudah kita buat tadi, sehingga nanti tanpa file ISO dia atau sistem operasi ini bisa kita jalankan. Nah, di sini ada nama host, ini bisa kita buat default saja Debian atau yang lain boleh, kemudian kita enter. Kalau untuk nama domain bisa juga kita buat Debian, kita enter. Nah, di sini membuat kata sandi root. Nah, ini nanti kita gunakan saat kita mau masuk ke user root-nya. Nah, di sini kita buat saja dulu yang gampang diingat. Sini Bapak contohkan 1 2 3 4 5. Kita teruskan.
Nah, kita masukkan kembali 1 2 3 4 5. Next. Nah, di sini nama lengkap dari pengguna baru, nama user kita. Ini harus diingat. Contoh di sini Bapak buat nama Bapak Anggiat, kemudian kita lanjutkan. Nama akun untuk Anda kita biarkan saja enter. Kata sandi untuk pengguna baru, kita buatkan kata sandi lagi, bisa sama dengan root tadi 1 2 3 4 5 biar mudah kita ingat. 1 2 3 4 5 masukkan lagi enter. Ya, kita tunggu prosesnya. Maka ini kita tunggu dia sampai full. Jadi mungkin kalau misalnya menunggu seperti ini bisa sambil minum atau yang lain. Nah, kemudian di sini memilih waktu, mengatur waktu. Nah, karena saya berada di Sumatera, saya pilih Sumatera. Jadi ini sesuaikan saja dengan tempat anak-anak sekalian di mana tinggal. Kita enter. Ya, memuat komponen tambahan. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian di sini partisi hard disk. Kalau misalnya anak didik kami, karena ini masih mula, install awal, nah ini sebaiknya kita gunakan atau kita pilih yang pertama saja. Nanti setelah kita bisa di sini, akan kita coba ke yang manual kalau sudah agak mahir. Jadi ini karena anak-anak sekalian masih pemula, Bapak sarankan dipilih terpadu di sini. Kita enter. Ini enter langsung. Ini juga kita enter. Ya, nah sini selesai. Selesai mempartisi, kita enter. Nah, biar perubahan pada hard disk nanti diaktifkan, maka di sini kita pilih ya. Bagaimana pindah ke ya, kita tekan tombol tab di keyboard sampai pindah merahnya, kita enter. Ya, kita tunggu lagi prosesnya. Ini memasang sistem dasar. Mungkin di sini agak lama sedikit karena semua komponen-komponen akan dipasang di sini. Jadi mohon bersabar, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau nanti ini sudah selesai, kita sudah hampir di ujung menuju komplit penginstalannya. Mungkin hanya beberapa langkah lagi. Ini kita tunggu sampai dia 100%. Nah, penting Bapak sampaikan sambil kita menunggu di sini, maka dalam melakukan instalasi ini yang perlu kita perhatikan itu nanti yang pertama adalah kesiapan alat dan bahan kita. Nah, karena kita menginstal di virtual, ya jelas VirtualBox kita harus kita siapkan, kita install. Kemudian file ISO, sistem operasi yang akan kita install, dan kita pastikan personal komputer kita dalam keadaan baik atau fix biar proses instalasinya nanti berjalan dengan baik. Seperti itu. Ya, sudah 83%. Ya.
Oke, nah muncul di sini pindah CD atau DVD lainnya, kita pilih tidak, kita enter. Gunakan suatu jaringan cermin mirror, kita pilih juga tidak, kita enter. Ya, kita tunggu. Sini ada retrieving file 4/7. Berarti sampai 7. Ya, kalau muncul seperti ini merah, kita lanjutkan saja. Ya, berpartisipasi dalam survei penggunaan rakit Debian, kita pilih tidak saja dulu untuk saat ini. Nah, di sini pilih perangkat lunak yang ingin diinstal. Nah, kita pilih saja perkakas standar. Kita hilangkan tanda bintangnya di bagian desktop environment. Bagaimana menghilangkannya? Tekan saja tombol spasi pada keyboard, maka dia hilang. Kita lanjutkan, kita enter. Ya, ini sudah hampir selesai. Mungkin pada tahap ini tinggal 2 proses lagi atau 3 langkah lagi, kita sudah akan menyelesaikan instalasi sistem operasi berbasis command line interface atau TEX. Yang kita contohkan di sini adalah Linux Debian 74 tadi. Dan penting Bapak sampaikan, mungkin langkah-langkah untuk instalasi sistem operasi basis TEX seperti ini. Kenapa dia dikatakan basis TEX? Karena kita menggunakan perintah-perintah basis TEX tanpa menggunakan mouse. Ya, kita tunggu. Ya, memasang bootloader. Mungkin ini yang terakhir. Nah, kalau di sini kita pilih ya. Ya, menyelesaikan instalasi. Kalau ini instalasi selesai, kita lanjutkan. Ya, maka sistem akan boot atau restart. Kita tunggu prosesnya. Nah, inilah sistem operasi Debian berbasis command line interface. Maka bisa kita lihat sana adalah baris-baris perintah. Nah, sekarang kita coba masuk dengan username yang kita buat tadi. Nama Bapak, lihat. Kita enter, kita masukkan passwordnya 12345. Password di sini tidak ditampilkan, ketikkan saja dengan benar, kemudian enter. Maka di sini kita sudah login ke sistem operasi Linux Debian. Nah, bagaimana untuk men-shutdown ini? Maka seperti pada pelajaran sebelumnya, di dalam sistem operasi Linux Debian ini dikenal yang namanya user, atau user itu dibagi dua bagian. Ada user biasa yang dilambangkan dengan S seperti ini. Kemudian ada yang namanya super user atau root yang dilambangkan dengan kris. Bagaimana kita masuk ke sana? Kita ketikkan di sini SU. Kita enter, masukkan passwordnya 12345, kita enter. Maka kita perhatikan di sini dia sudah berubah. Nah, untuk men-shutdown sistem operasi ini cukup kita ketikkan HAL atau bisa juga power off. Kita enter. Ya, maka proses instalasi
sistem operasi berbasis command line interface kita selesai. Nah, demikian presentasi yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan mengamati video presentasi Bapak ini, anak didik sekalian bisa mempraktikkannya di rumah atau nanti setelah kita bertemu di sekolah. Selamat siang dan terima kasih.